Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nastati'u an najtami'a marratan thaniyatan wa naltaqiya fi hadzal barnamaj. Nashkurullaha ta'ala ala jami'i ni'amihi al-katsirah wa ala'ihi al-wafirah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tiada henti-hentinya dan tidak bisa kita hitung dengan alat secanggih apapun. Dan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi apa yang telah kita bahas sebelumnya di kitab Syarh Matan Al-Jurumiyah karya Syekh Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kalam, kemudian bab i'rab, dan bab sekarang adalah bab ma'rifati alamatil i'rab. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda rafa, yaitu yang pertama dhammah, yang kedua waw. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas alif sebagai tanda rafa. Sebagaimana telah kita bahas bahwasanya tanda rafa adalah ad-dhammatu, yaitu dhammah tanda asli. Kemudian selain dhammah, tiganya lagi adalah niabatan atau pengganti. Nah, kemarin waw pengganti dari dhammah, sekarang alif tanda rafa sebagai pengganti dari dhammah. Akan kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji di kitab Matan Al-Jurumiyahnya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan liraf'i, menjadi tanda untuk rafa, fi tathniyatil asma'i khassatan, di isim tasniyah. Di isim tasniyah atau isim yang menunjukkan dua, khosotan secara khusus. Jadi alif ini hanya satu saja tempatnya sebagai tanda rafa, yaitu di isim tasniyah. Kemudian oleh Syekh Utsaimin di syarah atau di al-alif fi mawdi'in wahidin faqat. Alif ini menjadi atau sebagai tanda untuk rafa hanya terletak pada satu tempat saja, pokok saja. Fi tasniyatil asma'i, yaitu di isim tasniyah. Yani fil musanna minha, yaitu di isim yang menunjukkan dua, musanna. Wa inna ma qala al-mu'allifu min al-asma. Nah, di sini Imam As-Sanhaji menuliskan fi tasniyatil asma. Fi tasniyah pada bilangan dua, pada kata yang menunjukkan bilangan dua, al-asma, yang isimnya. Kenapa? Libayani waqi'in, untuk menjelaskan bahwasanya yang tasniyah atau yang menunjukkan dua itu hanya terletak pada isim, tidak terletak pada fi'il. Li'ala la tusanna, karena fi'il itu tidak ada musannanya, tidak ada bentuk yang menunjukkan dua, bilangan dua. Wa amma qaulul qail, adapun kalau orang mengatakan ar-rajulani yaqumani. Nah, kalau ada yang mengatakan ar-rajulani
Yakumani. Nah, bagaimana ini? Ini kan dua orang laki-laki berdiri. Nah, ini menunjukkan dua dong, kata orang. Nah, di sini bukan fiilnya yang istana. Bukan fiilnya tetap yakumu. Lakinna ittisal bi dhamir tasniyah yang tasniyah. Alif tasniyah, alif yang menunjukkan bilangan dua. Sedangkan fiilnya ini bukan tasniyah, dia tetap yakumu. Nah, kalau kita waktu tanda rafa dhammah itu ada fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, ini kalau yang ini bersambung dengan syai'un. Yakumu bersambung dengan alif at-tasniyah dan nun tanda i'rabnya an-nun. Nah, jadi di sini fi tasniyatil asma, di tasniyah yang terletak pada isim, hanya ada di isim karena di fi'il tidak ada yang namanya tasniyah. Adapun ini bentuk ini ya, kalau kita lihat bentuknya tasniyah dua, menunjukkan dua. Kita lihat ar-rajulani, dua orang laki-laki atau pemuda, yakumani berdiri. Oke, dia menunjukkan tasniyah, tapi fiilnya bukan tasniyah. Yang tasniyah hanya alifnya saja, alif tasniyah. Itu. Kemudian wa ala kulli halin fal alifu takunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Ya, bagaimanapun alif ini ya tanda rafa untuk isim tasniyah saja. Wal musanna, nah pengertian atau tasniyah adalah madalla ala itsnaini aw itsnataini. Kata benda atau isim yang menunjukkan ala itsnaini kepada dua aw itsnataini, ya baik itu bentuk mufrad muzakkar ataupun muannas yang menunjukkan dua. Nah, sebelumnya di tanda dhammah atau dhammah sebagai tanda rafa kita sudah belajar ada yang namanya mufrad, kemudian ada musanna sekarang, dan ada jamak, dan jamak ada 3. Oke, mufrad adalah madal ala wahidin. Mufrad adalah isim atau kata benda yang menunjukkan satu, bilangan satu. Sedangkan musanna adalah bilangan yang menunjukkan dua, kata benda atau isim yang menunjukkan dua. Sedangkan jamak 3 atau lebih, dengan pembagiannya ada jamak muzakkar as-salim, ada jamak muannas as-salim, dan ada jamak taksir. Nah, mufrad ini doma, jamak ada yang doma, ada yang wawu. Nah, sekarang kita lihat al-musanna atau tasniyah. Madal ala itsnaini aw itsnataini. Bilangan kata benda yang menunjukkan 2 atau lebih. Kalau ini menunjukkan 1, ini menunjukkan 2, kalau ini menunjukkan 3, paksa 3 atau lebih. Ya. Kemudian selanjutnya dalam pengertiannya biziyadatin aghnat an muta'atifaini mutamasilaini. Biziyadatin, dengan adanya tambahan. Ya, kalau mufrad ya bentuk asli, musanna nanti ada tambahannya, dan jamak juga ada yang ditambah, ada yang dirubah. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai jamak, 3-tiganya sudah dibahas, baik itu di tanda dhammah ataupun tanda wawu. Jamak muzakkar salim bentuk mufrad yang muzakkar ditambah wawu.
nun dan ya nun. Kalau jamak muannats salim ditambah alif dan ta. Kalau jamak taksir dirubah, ada yang dirubahnya dengan ditambah huruf-hurufnya ataupun dikurangi. Nah sekarang musanna atau tasniyah ditambah juga bentuk mufradnya ditambah. Ditambahnya adalah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, di jamak muzakkar salim juga ada ya nun. Yang membedakan adalah kalau yang musanna sebelum iya-nya adalah fathah. Tapi kalau yang jamak muzakkar salim sebelum iya-nya adalah kasrah. Sebelumnya kasrah. Muslimina. Kalau ini muslimaini. Mai, ininya jadi madlim. Ya biziyadatin dengan tambahan aghnat an muta'atifaini mutamathilaini yang mengandung sesuatu yang memiliki ikatan atau sama, dua benda yang sama kemudian diikatkan. Ya, contohnya ar-rajulani. Ar-rajulani ini kalau kita bedah di dalamnya ada rajulun plus rajulun. Ya, rajulun dengan rajulun wa rajulun kita singkat dengan rajulani. Jadi dengan tambahannya adalah ini yang mengandung muta'atifaini, dua benda yang saling keterikatan, mutamatsilaini yang sama itu. Ya ini tambah ini bisa dengan wa. Muta'atifaini ya nanti kita jelasin juga ke depannya. Hadza huwal musanna, dan ini adalah musanna. Wal mulhaqu bil musanna kal musanna. Nah, dalam pembahasan musanna ini ada yang namanya mulhaq. Mulhaq bil musanna. Mulhaq itu yang menyerupai. Dalam jamak muzakkar salim juga ada yang menyerupai jamak muzakkar salim. Musanna juga ada yang menyerupai musanna. Ya, bentuknya mirip dengan musanna tapi dia bukan bentuk musanna, hanya bentuknya saja. Pada hakikatnya dia bukan musanna, cuman bentuknya sama gitu. Ya contoh kayak avatar yang hijau tuh. Bentuknya kayak manusia tapi dia bukan manusia. Ya, bisa dibilang mungkin alien mungkin. Ya kayak gitu. Lakin hadza ta'riful musanna al-haqiqi dunal mulhaq bihi. Nah, yang tadi adalah pengertian dari musanna al-haqiqi, musanna yang benar-benar musanna, yaitu kata benda yang menunjukkan dua dan dia itu ditambahnya adalah alif, nun atau ya nun. Dan jika kita bedah kata yang tadi ditambah itu, contohnya ar-rajulani, dia mengandung dua kata benda yang saling berhubungan, yang sama, intinya yang sama. Kalau rajulunnya dengan rajulun, gitu. Contohnya contohnya Zaidun, Hijain. Zaidun, bentuk musannanya Zaidan, Zaidani. Nah, jaa Zaidun wa Zaidun. Jaa Zaidun wa Zaidun. Telah datang Zaid dan Zaid. Nah, bisa kita singkat dengan jaa Zaidani. Telah datang dua Zaid. Nah, kalau kita lihat Zaidani ini adalah bentuk musanna, bentuk yang menunjukkan dua, bilangan dua, dan ada tambahannya yaitu alif dan nun. Dan kalau kita bedah Zaidani ini adalah terdiri dari dua kata benda yang saling terikat dengan wawu nih.
dan juga yang sama, katanya sama. Zaidun, Zaidun. Wa qawluna ma dalla ala ismin aw ithnataini kharaja bihi ma dalla ala aktsar wa ma dalla ala aqalla fa huwa mufradun wa ma dalla ala aktsar fa huwa jam'un. Ya, di pengertian mustanad tadi adalah ma dalla ala ismaini, kata benda yang menunjukkan bilangan dua. Otomatis dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan kebalikan atau bukan kebalikan yang tidak termasuk kepada mustanad adalah bilangan yang kurang dari dua, yaitu mufrad satu, dan juga yang tiga lebih jamak. Jadi ya, mustanad adalah bilangan yang menunjukkan kepada bilangan dua. Idzan yakhruju bi qawlina ma dalla ala isnaini al-mufrad wal jam'u wa qawluna bi ziyadatin. Nah, di pengertian mustanad tadi ma dalla ala isnaini bi ziyadatin, dengan tambahan. Yakni la budda an yakuna hunaka ziyadatun 'ala al-mufradi li tahaqqukil at-tasniyah. Ya, li tahaqqukit tasniyah. Nah, harus ada tambahannya dari bentuk mufrad untuk menunjukkan bahwa dia itu tasniyah. Ya, bentuk mufradnya tadi contohnya Zaidun. Bentuk mufradnya Zaidun dirubah ke dalam bentuk tasniyah jadi Zaidan. Ininya masih sama, harokat Zai masih sama, ya masih sama, yang dal beda jadi fathah karena setelah fathah ada alif. Nah, ini tambahannya alif dan nun. Nah, sekarang kita akan membahasnya tambahan alif dan nun. Kenapa? Karena kita sedang membahas tanda rofa, yaitu alif. Ya, iya dan nun nanti akan kita bahas di alamatun nasbi dengan iya. Ya, jadi ditambah biziyadatin dan yakuna kaziyadatun. Harus adanya tambahan dari bentuk mufradnya. Kalau nggak ada tambahan, berarti dia bukan musanna. Kalau nggak ada tambahan, maka dia bukan musanna. Famasalan idza qalat Zaidun zid ilaihi alifan wa nunan wa qul Zaidan ihtirazan mimma dalla ala ismini biduni ziyadatin. Nah, kalau kita menemukan bentuknya mirip musanna, mau itu pakai alif nun ataupun ya nun, tetapi dia tidak tambahannya, maka dia bukan musanna, tetapi masuknya ke mulhaq, bentuk yang menyerupai. Namanya mulhaq, bentuk yang menyerupai musanna. Contohnya isnaini. Mulhaq contohnya isnaini. Nah, ini isnaini ini tidak ada. Hadhihi laisa fiha ziyadatun li'annaha laisa laha mufradun ismun. Kenapa kita tahu bahwasanya isnaini ini tidak ada tambahannya? Karena dia tidak memiliki bentuk mufradnya. Musanna ataupun jamak, dia bisa dikatakan musanna dan jamak ketika dia punya bentuk mufradnya. Ya, kita kan segala sesuatu yang berbilang pasti ada bentuk pertamanya, yang satunya. Kalau kita punya 4 kelereng, berarti kita pernah punya 1 kelereng, atau 4 kelereng itu terdiri dari 1 kelereng, 1 kelereng, 1 kelereng, 1 kelereng, digabungin jadi 4. Begitupun dengan musanna dan jamak, dia akan membentuk musanna ataupun jamak ketika dia punya bentuk ini, bentuk yang pertamanya. Nah, ini bentuk musanna.
dia tidak punya bentuk mufrad, bentuk pertamanya. Tiba-tiba langsung ketika borojol, ketika akhir langsung bentuk dua. Nah, maka namanya adalah al-mulhaq, mulhaq bil musanna. Mulhaqan bil musanna wa laysa musannain. Ya, itu. Kemudian di pengertian musanna tadi aghnat an muta'atifaini mutamasilaini, mengandung dua benda yang saling terikat yang sama ketika dia rojulun ya harus rojulun. Jadi bentuk rojulan ini terdiri dari rojulun wa rojulun, dua benda yang terikat dan itu sama. Nah, ada bentuk musanna yang ketika kita bedah isinya itu ada bentuk yang tidak samanya, bukan rojulun dan rojulun, tapi dengan yang lain ada. Contohnya gimana? Ya nanti. Ya, contohnya tadi ar-rojulani terdiri rojulun bentuk aghnat yang mengandung dua benda yang saling terikat dan yang samanya. Contoh lain, ja'a zaidani, zaidan terdiri dari zaidun dan zaidun. Muhammadan terdiri dari Muhammad dan Muhammad. Aliyan terdiri dari aliyun wa aliyun. Wa ja'a umarani ya terdiri dari umaru wa umaru. Nah, tadi apakah ada ketika kita menyebutkan umaroni ja'a umaroni, maka ada bilang ja'a umaroni. Kalau kita maksudkan umaroni ini adalah Umar wa Umar, maka dia musanna. Maka dia bentuknya musanna. Karena sesuai dengan pengertian atau ta'rif dari musanna. Aghnat an muta'atifaini mutamasilaini. Jadi dua kata benda yang saling terikat dan benda tersebut sama, mutamasilain, sama. Nah, tapi ketika kita bedah umaroni ini ternyata terdiri dari Umar wa Abu Bakar. Contoh. Nah, terus bentuk umaroni ini apa? Maka dia terlepas dari pengertian musanna tadi, bukan tapi aghnat an muta'atifaini mukhtalifataini, berbeda, maka dia bukan musanna tapi mulhaq bil musanna. Jadi lari lagi ke sini. Mulhaq itu berarti setelah kita lihat ini ada dua kategori. Mulhaq musanna ketika dia bentuknya musanna dan dia bukan terdiri dari huruf ada tambahannya, bukan ada huruf tambahannya dan dia tidak punya bentuk mufradnya, maka dia disebut mulhaq. Yang kedua, ketika ada bentuk musanna tetapi ternyata ketika kita bedah, kita belek, kita lihat, dia ternyata dia itu terdiri dari dua kata benda yang berbeda, saling terikat dengan wawu, diatof dengan atof, tetapi beda. Mukhtalifataini, dia bukan musanna tetapi al-mulhaq, mulhaq bil musanna. Contoh lain selain umaron, contoh sering kita dengar al-abawani atau abawan atau bil abawain.
abawani, dua bapak. Nah, kalau misalkan lafaz al-abawani ini yang lafaz musanna itu kita bedah dan isinya adalah abun wa abun, maka ini disebut musanna. Kenapa? Karena dia mengandung dua kata benda yang saling terikat dengan waw, diterikat atau disandarkan, diangkatkan, mutamasilaini, dan dua kata tersebut sama, abun wa abun. Nah, maka dia sesuai dengan apa yang ada di pengertian aghnat an muta'atifaini mutamasilaini. Tetapi jika al-abawani ini ketika kita bedah, wah ternyata ketika kita bedah ini isinya adalah abun wa ummun. Ya. Wa in arada bil abawaini al-umma wal aba fa huwa mulhaqun bil musanna. Nah, jika ternyata al-abawani ini isinya adalah abun wa ummun, maka dia terlepas dari pengertian musanna, maka bukan musanna lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aghnat an muta'atifaini mutamasilaini. Dia akan menjadi aghnat an muta'atifaini mukhtalifataini, maka dia bukan musanna tetapi mulhaq bil musanna. Jadi lafaznya harus sesuai dengan pengertiannya. Menunjukkan dua atau lebih, ya dia udah menunjukkan dua atau lebih. Bukan dua atau lebih, menunjukkan bilangan dua. Biziyadatin, ada tambahannya. Ada nih alif dan nun. Nah, kemudian apakah dia itu terdiri dari dua bilangan yang saling terikat? Ya, dua kata benda yang saling terikat, tapi mukhtalifataini, tapi beda, maka bukan musanna, melainkan al-mulhaq atau mulhaq bil musanna. Yaitu contoh lain, al-qamaroni. Ini yang sering dipakai. Kita kadang sering mendengar al-abawani. Ya bisa kita lihat di doa juga, Rabbighfirli wali walidayya. Walidun itu bapak sebenarnya, mengarah ke bapak. Kalau ibu itu walidatun, tapi di situ pakai lafaz mufrad, tapi isinya adalah ibu dan bapak, mufrad dan muannas. Nah, itu juga mulhaq bil musanna. Nah, yang sering dipakai juga al-qamaroni. Sering dipakai al-qamaroni. Madal ala ini menunjukkan pada dua. Ya, al-qamaroni ini menunjukkan bilangan yang dua. Biziyadatin, dengan tambahan. Ya, ini ada tambahannya, yaitu alif dan nun. Apakah aghnat an muta'atifaini mutamasilaini? Kalau misalkan sesuai itu, dia dari qamarun wa qamarun, bulan dan bulan, maka dia termasuk kepada musanna karena mengandung dua benda yang saling terikat, yang sama, bandanya sama, mutamasilaini. Tapi kalau misalkan ternyata kita bedah, al-qamarun ini terdiri dari qamarun wa syamsun, terdiri dari bulan dan matahari. Ya, kadang sering dipakai seperti itu. Wa in arada bil qamaraini asy-syamsa wal qamara fa innahu ghairu musanna. Kalau kita maksudkan qamarun ini adalah qamarun wa syamsun, bulan dan matahari, fa innahu ghairu musanna, maka dia itu bukan termasuk kepada musanna. Li'annahu aghna an muta'atifaini ghairu
ini karena dia itu mengandung dua kata benda yang saling berkaitan, ada ikatan tapi beda. Antara Komar dan Syamsun berbeda dengan yang ini, Komarun dan Komarun sama. Maka dia bukan musanna melainkan mulhaq bil musanna. Nah, kesimpulannya adalah musanna huwa madalla ala snaini aw ithnataini bi ziyadatin aghlab an muta'atifaini mutamatsilaini. Jadi yang disebut musanna atau tasniyah itu adalah madalla ala snaini aw ithnataini. Kata benda yang menunjukkan kepada bilangan dua, baik itu yang mufrad ataupun yang muzakkar, baik itu yang muzakkar ataupun yang muannas, biziyadatin dengan tambahan alif dan nun ataupun ya dan nun. Aghnat an muta'atifaini, dan kata tersebut mengandung dua unsur, dua benda yang saling terikat dan benda tersebut sama. Yang satu dengan yang kedua itu sama. Marun, Zaidun dengan Zaidun, Muhammadun dengan Muhammad, ya itu sama. Wa ma ada zalika fa innahu yakunu mulhaqan bihi. Kalau misalkan kata tersebut dia itu menunjukkan dua, dia ada tambahnya tapi isinya dia mengandung sesuatu yang berbeda, maka dia bukan musanna lagi, tetapi disebut al-mulhaqu bil musanna, sesuatu yang menyerupai musanna. Fanaqulu ibnani musanna, isnani mulhaqun. Ya. Dan ada juga tadi ketika kita lihat ini yang termasuk mulhaq juga adalah bentuknya musanna, tapi dia itu tidak punya mufrad dan juga dia bukan tambahan. Ya, dan nun ini bukan tambahan, tetapi asli. Oke, lanjut. Wahal yasihu an naqula indi rajulun isnun badala an rajulun wahidun. Al-jawabu la yasihu. Idzan isnani wa isnatani mulhaqun bil musanna. Nah, yang contoh lain dari isnun, isnaini atau isnani. Nah, isnani ini meskipun dia bentuknya atau artinya dua, dia bukan musanna. Kenapa? Karena dia mufrad dan alif nun ini bukan tambahan tapi huruf asli. Nah, kalau kita contoh, kita nyebutin indi rajulun isnun, saya punya dua laki-laki, itu tidak bisa. Kalau rajulun wahidun bisa. Nah, jadi isnani atau isnaini ini bukan musanna melainkan mulhaq bil musanna. Contoh lain dari mulhaq adalah kila wa kilta. Dan ini di dalam Alfiyah dijelaskan, qala Ibnu Malik mengatakan, Ibnu Malik rahimahullah, kilta kadzaka isnani wa isnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani. Ya, mulhaq bil musanna contohnya yang lainnya adalah kila wa kilta. Kila atau kilta. Kila untuk yang muzakkar, kilta untuk yang muannas. Ya, tapi kila dan kilta ini ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya untuk bisa menjadi mulhaq bil musanna. Berbeda dengan isnaini wa isnataini, dia gak gampang-gampang juga udah disebut mulhaq bil musanna. Tapi kalau kila dan kilta ada syarat
yang harus terpenuhi supaya dia bisa disebut dengan mulhaq bil musanna. Ya, isnani wasnatani la tudhaf. Isnani wasnataini ini wasnatani tidak ada mudhaf atau tidak ada idhofah, tidak ada yang disandarkan dan yang bersandar. Wakila tak tudhafani, sedangkan kila dan kilta itu harus bentuknya mudhaf dan tentunya ada mudhaf ilaih, ada yang disandarkan, ada yang bersandar. Lakin ahyanan tudhafani ila dhamir wa ahyanan tudhafani ila ismil dhahir. Fa idza udhifat kila wa kilta ila dhamir surat mulhaqataini bil musanna. Nah, kalau misalkan kila dan kilta ini diidhofahkan ke dhamir, kata ganti, maka dia menjadi mulhaq bil musanna. Wa in udhifata ilal ismil dhahir surat muqalatai, yani tu'rabani i'rabal ismil mufradi biharakatin muqaddaratin 'alal alifi. Sedangkan kalau kila dan kilta ini diidhofahkan kepada isim dhahir, isim yang kelihatan, maka dia bukan mulhaq bil musanna, tetapi dia menjadi isim mufrad yang dimana i'rabnya kalau misalkan dia kedudukannya rafa, maka alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal alifi. Kila kurang alif ini. Kila wa kilta, maka al alifu dhammatun muqaddaratun 'alal alifi bun'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ya, jadi apa syarat kila dan kilta untuk bisa disebut mulhaq bil musanna? Dia harus idhofah, ada idhofah. Contohnya kila huma. Contohnya di dalam Al-Quran kilta. Ja'anir rajulani kilahuma. Ya, kilahuma. Di sini ada kila dan ada huma. Ini kila bisa disebut sebagai mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena yang pertama dia menjadi mudhof, dan yang kedua dia dimudhofkan atau diidhofahkan pada isim dhamir, itu huma. Nah, kila huma keduanya kalau artinya. Contoh tadi itu ja'ani ar-rajulani huma, telah datang kepada saya dua orang laki-laki keduanya. Ini sebagai pendasar disebut kilahuma. Kalau dari segi tarkib, dari segi susunannya. Ya, kilahuma, kila ini kalau kita katakan kila hadza mulhaqun bil musanna li'anna udhifat ila dhamir ja'ani imratan kilahuma mulhaqun. Ya, kila di sini kalau misalkan tadi ja'ani ar-rajulani kilahuma. Ya, kila di sini mulhaq bil musanna. Kalau dia itu marfu, ya alif wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaq bil musanna. Kalau misalkan contoh dia kedudukannya fa'il, contoh. Ya, ini tentu bukan fa'il. Contoh, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf. Wahuma dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahall jarrin mudhafun ilaihi. Ya, gitu. Jadi dia diartikan di'irabkan sebagaimana i'rab musanna.
Ya, kila wa kilta. Kemudian kilta bermusanna walam, kalau misalkan dia disambungkan atau diidhofahkan kepada isim zahir, isim yang kelihatan. Kalau ini kan isimnya nggak kelihatan. Orangnya itu ar-rajulani. Jadi dhamir itu adalah kata ganti kalau bahasa Indonesianya. Jadi kata ganti dari rajulan. Tapi kalau misalkan kila atau kilta ini diidhofahkan pada isim dzahir, isim yang kelihatan, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, kiltal jannataini. Kedua surga tersebut, kilta al-jannataini di sini mulhaq bil bukan mulhaq bil musanna. Bukan. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada selain isim dhamir, melainkan kepada isim ad-dhahir. Kilta ghairu mulhaqin bil musanna li'annaha udhifat ila ismin zahirin. Kilta di sini kedudukannya bukan sebagai mulhaq bil musanna. Karena kenapa? Karena diidhofahkan pada isim dzahir. Walihadza indama uribat aqulu. Nah, kalau diirabkan kilta mubtadaun, karena dia di awal. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Ya, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. 'Alal alifi, pada alif. Muni'a min zuhuriha at-ta'azzur, tidak bisa muncul karena tidak mungkin muncul dhammah di sini. Wa huwa mudhaf, al-jannataini mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa 'alamatu jarrihi. Nah, kalau ini musanna. Al-ya'u niyabatan 'anil kasrati, li'annahu musanna. Nah, jannata ini ya lafaz musanna. Itu contoh mulhaq kila dan kilta. Law qulta qara'at talibaini fa hadha khata'un wa shawabu qara'at talibani. Ya, sekarang kita balik lagi ke pembahasan asal. Ini baru menjelasin bahwasanya tanda rofa yang ketiga adalah alif. Di penghujung waktu. Ar-rafu, ad-dhammatu, al-waw. Yang ketiga al-alifu. Ya, dhammah ada 4 tempat, waw ada 2. Ini ada 1 tempat, itu al-musanna. Jadi ketika musanna ini rofa, maka tanda rofanya adalah alif. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya ketiga tanda yang di bawah adalah niyabatan 'anil dhammati, pengganti dari dhammah. Contohnya musanna jaa zaidani. Contoh kita akan mengirabkan jaa zaidani. Jaa fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidani fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Kenapa? Li'annahu minal musanna. Itu. Jaa itu adalah fi'il madhi, zaidani fa'il, dan fa'il itu setiap fa'il adalah rafa, dan tanda rafanya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah.
Kenapa? Karena yaitu musanna, li'annahu minal musanna. Ya, qaidatun kullu syai'in urifa i'rabal musanna wa lam tantabiq alaihi syartuhu fa huwa mulhaq bil musanna. Ya, ini kalau ada kata yang dia di'irabkan sebagaimana i'rab musanna, tetapi dia tidak sesuai dengan syarat-syarat musanna yang dia itu harus tadi terdiri dari dua kata benda yang saling terikat dan sama, maka dia disebut mulhaq bil musanna. Ya, jadi alif ini hanya ada satu tempat, yaitu di musanna. Tanda rafa alif ada di musanna saja. Ya, mungkin untuk pembahasan malam ini dicukupkan sekian. Apa yang telah dibahas ada manfaat yang dapat diambil menjadi ilmu yang bisa bermanfaat. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah ataupun dalam menjelaskan ada kekeliruan, mohon untuk diluruskan dan diingatkan supaya tidak terulang dan tidak berkelanjutan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mudah-mudahan menjadi ladang ilmu dan Allah berikan kita ilmu yang bisa bermanfaat, yaitu ilmu yang akan mengalir untuk kita. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wal afwu minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.